Bingung dan ribet dengan berbagai pilihan KPR? Ajukan saja KPR kamu di kpracademy.com. KPR Academy akan merekomendasikan pilihan bank yang paling cocok dengan profil kamu. Masukkan data-data kamu di formulir yang tersedia. Setelah beberapa saat, kamu akan dihubungi dengan hasilnya. Keren. Mudah kan? Ajukan KPR di kpracademy.com. Mudah, cepat, tepat, dan nggak pakai ribet. Halo, selamat siang semua. Salam kenal, perkenalkan saya Octavianus Pujianto, biasa dipanggil Oki, jadi panggil Oki aja, dari KPR Academy, satu fintech agregator KPR. Nah, selamat datang di acara Tips Jitu mengatur keuangan dalam mempersiapkan KPR. Acara ini dipersembahkan oleh KPR Academy dan CIMB Niaga. Nah, memiliki rumah idaman itu tentunya satu hal yang menjadi impian bagi kita semua ya. Dan sebenarnya salah satu solusi untuk dapat memiliki rumah idaman, kita bisa manfaatkan melalui menggunakan produk yang namanya KPR. Nah, hari ini kita akan membahas 2 kunci sukses bagaimana caranya mendapatkan rumah idaman itu, yaitu bagaimana mengatur perencanaan keuangan untuk bisa ngumpulin DP, dan bagaimana supaya bisa berhasil mendapatkan persetujuan KPR itu sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Mas Hendar Dwi Warsono dari CIMB Niaga. Halo Mas Hendar. Halo, Mas Oki. Dan satu lagi saya juga ditemani oleh Mbak Alia Natasha, seorang financial planner. Halo Mbak Alia. Oke, hai Pak Hendar. Senang Halo, sekali hai. Sabtu-Sabtu di sini. Thank you, Ya. kita bisa join bareng nih di sini ya. Yes, pastinya kita ngomongin rumah, KPR, dan gimana cara mewujudkannya ya. Betul. Ya, betul. Ini pasti seru banget. Ya, Jadi teman-teman yang sudah join, stay tune ya di sini gitu. Dan ini senang banget nih di KPR Academy Talks ini kita bisa hadirkan teman-teman yang qualified banget untuk sharing-sharing banyak hal. Terus ikutin ya. Karena banyak banget insight yang teman-teman pasti bisa dapatkan dari sini. Nah, ini sekarang kita nggak nunda-nunda lagi nih. Langsung kita mulai ngobrol sama Mas Hendar dari CIMB Niaga nih. hey. Ya, Mas Hendar, Ya. ini kan selama pandemi nih, kan katanya sih ekonomi sulit ya. Tapi kalau yang saya dengar-dengar nih, kondisi pembelian rumah tuh tetap aja itu rame gitu. Nah, Ya. boleh share nggak ya, Mas Hendar? Oke, thank you Mas Oki, Mbak Lia, dan thank you buat seluruh teman-teman yang millennials ya, yang mungkin join di webinar ini dan juga di talk show ini. Jadi gini, perspektif kita pertama, saya sebagai bank, kita sebagai bank, CIMB Niaga sendiri itu kita melihat dari tahun 2019, kemudian 2020, 2021, itu kita lihat 2019 lagi puncaknya itu ya sebetulnya ya, ekonomi ya. Desember, boom, corona mulai naik lah ya. Ternyata itu hanya sesaat. Kenapa? Ternyata di 2020 dengan 2021, CIMB Niaga tetap tumbuh. Ya, secara kreditnya, secara KPR-nya.
Nah, sehingga kita melihat bahwa kita ada pesimis nih. Waduh, nggak ada nih lagi yang beli rumah nih ya gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata itu kebutuhan rumah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditunda kalau menurut saya. Dan akhirnya semua mulai dari bank, mulai dari developer, itu semua optimis. Developer juga penjualannya juga mereka launching baru habis. Ya, ada klaster baru habis gitu ya. Terus orang bilang secondary nih, kan ada primary, ada secondary. Ya, rumah secondary, rumah second ya. Oh, mereka bilang katanya harganya jadi murah ya gitu. Enggak juga. Ternyata mereka tetap mungkin kenaikannya tidak seperti tahun sebelumnya. Ya, tapi dia mungkin tahun dulu kita beli rumah harapannya naik 2 kali lipat atau naik 50%. Mungkin sekarang nggak sebesar itu. Tapi time to buy, karena apa? This is good price dan orang banyak beli gitu. Nah, itu dari sisi secara makronya ya, secara umumnya. Dan kita lihat sendiri pembiayaan nomor 1 ya, terbesar orang beli properti tetap di mana? KPR. Berapa persen? 75%. Ya, 75% mereka beli melalui KPR. Itu mungkin gambaran umumnya, Mas Oki. Iya, keren banget itu. Iya, Maksudnya, padahal udah di rumah aja gitu. Tapi iya, ternyata transaksi beli rumah, properti pun ternyata masih booming ya, masih tumbuh juga ya. luar biasa, betul, luar biasa. Mungkin yang paling dekat ya kita Mas Oki ya. Ini kan kita bicara yang sekarang terjadi di lapangan ya. Terakhir itu kalau tidak salah kemarin salah satu developer itu dia lakukan launching, itu daerah Bogor loh. Daerah Bogor. Dia launching 1 hari habis. Ya, habis. Dan nilai tanah yang saya amazing sih sebetulnya. Dia buka dari start harga 15 juta. Dia bisa naik ke harga 20 juta loh. Itu daerah Bogor loh. Nah, makanya artinya antusiasnya banyak. Saya juga datang ke satu developer juga. Mereka launching, habis. Karena apa? Ternyata emang nggak bisa ditunda beli rumah gitu loh. Istimewa banget ya, ternyata masih Betul, banyak sekali transaksi ya. banyak. Oh, Ya, saya ngomong-ngomong, dengar tuh Pak Hendar, bahkan yang salah satu developer di Bogor itu tetap pakai sistem undian kan? Iya, jadi Nah, wow, itu luar biasa. wow. jadi ternyata banyak banget yang ngantri sebenarnya untuk Hmm, rumah-rumah yang memang diminati ya Pak ya. Soalnya teman Betul. saya sedih banget. Oh gitu ya. Dia ikut yang harganya tadi Bapak bilang dari 15 sampai ke 20 gitu. Bahkan ya ternyata tetap dengan adanya sistem apa tadi Undian. undian tadi itu. Nah, ini kan juga berarti mengajarkan kita juga kayak ternyata punya standby cash aja ataupun dana tersedia tuh juga nggak cukup ya, Pak Hendar. Betul. Ini Betul. gimana sih tapi caranya tahu ya mana sih? Saya kan nggak jarang nih beda sama Mas Hendar yang biasa ketemu Betul. developer, udah tahu seperti apa biasanya klaster-klaster atau perumahan yang nilainya bisa naik nih. Karena penting buat teman-teman nih mengetahui. Ya, ya. Jadi gini, Mbak Alia, Mas Hoki, hmm, Ya. mungkin lebih tepatnya secara exactly-nya teman-teman di property agent, teman-teman di developer, mereka yang secara tahu daerah mana sih yang memang tumbuh. Tapi secara umum, overall seluruh properti bukan hanya di Jabodetabek sebetulnya, tapi juga di Jawa Timur, di Indonesia Timur, kemudian Bali yang orang bilang katanya terdampak banget itu Sumatera itu semua bagus, hijau semuanya. Jadi buat milenial ini kan dari Aceh mungkin ya sampai ke Papua gitu ya. Kalau yang memang nanti join di sini ya, itu nggak usah takut. Oh, mau beli di Jakarta karena harganya lagi naik, lagi bagus itu enggak. Di tempat teman-teman ada daerah itu properti itu tetap bagus. Dan itu terreflek dari apa? Pertumbuhan kredit itu dari seluruh Sumatera, Intim, Jawa itu positif. hmm, Pasti dong. Kalau itu kan berarti oke. properti yang baik itu rumah baru dari develop ataupun rumah yang second ya, itu tetap akan diambil oleh pembeli atau customer. Gitu Mbak Lia.
Oh, Oke, thank you Mas Hendar. ngomong-ngomong, yang minat beli itu banyak kan generasi apa ya, Pak Hendar ya? Apakah Nah, betul. Generasi generasi ya Mas ya. Kalau sekarang itu iya? kalau di apa kurva produktivitas ya Pak, kurva gitu ya. Itu kan sekarang levelnya milenial ya. Mas Oki dan Betul. Mbak Lia ya kan. Dan ternyata memang itu korelasinya positif. Kenapa saya bilang positif? Karena untuk pembeli ya dengan usia memang di atas 55 itu cuman 4% lah ya. 4%, 5%, nggak besar. Terus paling besar di mana sih? Dan itu kita ambil 2 tahun terakhir loh. 2 tahun terakhir itu usia terbesar itu ada di angka 47 sampai 50% kisarannya. Usia 25 sampai 35. Itu terbesar loh sekarang. Jadi buat seluruh milenial yang mungkin belum berani untuk bergerak masuk membeli properti, bisa lihat nih teman-temannya ini ternyata mendominasi nih pembelian properti secara nasional ya untuk untuk mereka beli gitu ya. Jadi ayo cepetan tetap beli properti, tetap KPR gitu. Pak, yang beli udah pada berkeluarga apa masih ada yang single nih? Nah, pembelinya rata-rata itu masih single karena 25 ke 35 itu banyak yang single. Dan saya berpikir nih, kita nih waktu saya mungkin usia 21 ya. Ya. Kayaknya udah tua banget ya. Waktu usia 21 gitu ya. Kayaknya mau beli rumah tuh kayak takut-takut gitu ya. Aduh, nanti aja deh gitu ya. Kenapa sih? Ternyata generasi sekarang itu mereka itu lebih berani dan lebih matang sebetulnya untuk mereka bisa berani ambil properti. Ini menurut saya sih. Dari data ini kelihatannya seperti itu. Mas Oki. Nah, ini kan data Padahal nggak pernah harga bohong rumah nih ya. kan tinggi ya. Iya. Oh iya. Silakan Mbak Alia. Ya, data kan nggak pernah bohong nih, Mas Hendar. Apalagi kita sebagai milenial, bahkan di luaran sana tuh banyak ya berita yang bikin kita jadi nggak pede. Katanya generasi milenial nggak bisa beli rumah. Tapi kenyataannya para pejuang KPR ini berhasil. Tapi boleh nggak di-share kisaran berapa sih rumah yang di yang di KPR-in sama millennials ini? Nah, jadi gini. Kita mungkin sama bank dengan developer ataupun dengan agen di lapangan, dia akan membagi itu berdasarkan nilai rumah. Kita bagi adalah nilai 3 miliar ke atas yang paling tinggi ya. Terus kemudian di bawah 500 ya. Ternyata secara nasional itu yang tertinggi adalah range-nya adalah rumah sampai dengan harga 500 juta. 500 juta. Artinya kita melihat mereka milenial ini atau pembeli yang masih muda ini, mereka mulai berani untuk memulai sesuatu dari yang kecil dulu. Kalau saya bilang dari yang kecil dulu, dia lihat harga rumah dan misalnya harga rumah 300-400, dia langsung bilang, oh nggak apa-apa deh, saya beli ya kan. Nanti memang kalau memang saya punya pendapatan lebih, saya beli yang lebih besar lagi kan gitu ya. Itu jadi flow-nya tuh kelihatannya memang seperti match ya, yang Mbak Lia ya, match gitu ya. Dan dia berani beli, tapi dia beli juga sesuai dengan kemampuannya dia, gitu. Plus developer juga jeli, ataupun agent properti jeli nih lihatnya. Melihat potensi yang besar mana sih milenial. Mereka akan showing, mereka akan paparin ya, present. Bu, kita ada properti nih, nilainya sekitar 300 juta, 400 juta, itu menarik buat mereka. Jadi mereka jeli lihat segmen itu tuh yang dituju ya, gitu ya. Gitu Mbak Lia. Nah, satu lagi nih dari saya. Maaf ya Mas Oki, aku penasaran nih karena santai ini aja. Oke, kita lanjut sedikit ya ke materi yang mungkin saya juga mau sharing cukup banyak nih terkait dengan insight yang didapetin dari tim KPR Academy gitu, terkait dengan pengajuan-pengajuan KPR yang masuk ke website kpracademy.com gitu. Nah, ini jadi ada setidaknya nih 3 isu terbesar nih yang sering kali itu jadi istilah kalau di KPR Academy jadi kesannya aplikasi yang ditolak gitu. Padahal kita nggak mau nolak-nolakin sih sebenarnya.
Kalau bisa kita terusin aja ke bank gitu. Tapi Ya. balik lagi karena ini krusial banget gitu. Jadi hal ini ya membuat kami mau merekomendasikan atau tidak nih terhadap aplikasi yang diisi sama si user yang browsing dan apply KPR lewat KPR Academy. Nah, poin pertama yang sering terjadi adalah terkait dengan masalah kemampuan bayar gitu. Jadi nilai angsurannya bahkan bisa melebihi nilai penghasilannya gitu. Nah, ini mungkin kalau buat teman-teman millennials di sini yang kepengen banget beli rumah seperti apa dan bagaimana, ini sebelum apply KPR itu manfaatin dulu fitur-fitur yang ada gitu. Di KPR Academy ada fitur yang namanya kalkulator atau simulasi APR. Nah, teman-teman bisa coba hitung-hitung dulu tuh di situ. Jadi jangan sampai misalnya dengan penghasilan berpikir misalnya begini, penghasilan saya saat ini 5 juta, tapi kayaknya saya mau pinjamnya 800 juta gitu. Kan bisa sampai 30 tahun, katanya ya bisa panjang nih, atau 25 tahun. Nah, itu bukan berarti teman-teman bisa minjem segede mungkin dan selama mungkin ya, karena tetap ada komponen bunga dan komponen angsuran yang teman-teman harus bayarkan. Kalau gajinya nggak nutup ya bagaimana gitu, kita bisa proses KPR lebih lanjut. Jadi buat teman-teman yang ngadepin masalah seperti ini, coba deh manfaatin fitur kalkulatornya, baik di KPR Academy maupun di CMB Niaga itu juga ada tuh buat simulasi, ngitung-ngitung. Jadi udah kebayang dulu, kira-kira nanti saya perlu ngangsur berapa, gitu. Ada juga kan ya, Mas Hendar ya, di CMB Niaga ya? Ada. Ya, gambaran aja sih, Mas. Oke ya. Dari sisi kita misalnya, berapa sih? Saya kemarin ini kasarnya ya, simulasi kasarnya ya. CMB Niaga misalnya dia beli harga rumah 1 miliar. Terus kemudian DP 5%, berarti plafon 950. Nanti kita akan pilih. CMB Niaga punya jangka waktu bisa sampai 25 tahun. Gitu ya Mas Oki ya. Kan masih muda nih teman-teman ya. Jadi mungkin bisa panjang nih, bisa diatur. Oh, ada ngangsur, bisa buat hangout bareng teman-teman kan gitu ya. Ya udahlah, saya ambil 25 tahun misalnya gitu ya. Nah, dengan DP 5%, dia cuma sisihin 5,5 juta. Untuk angsurannya, untuk angsuran. Nah, berarti berapa sih income-nya dia sebetulnya? Minim income-nya dia kalau dia dengan 5,5 angsuran, dia punya pendapatan 9,5 juta. Ya. Jadi dengan 9,5 juta ya, 9,5 juta, dia bisa berani beli rumah harga 1 miliar, jangka waktunya 25 tahun, nanti dia bisa tetap atur untuk kebutuhan yang lain. Gitu Mas Oki. Ya, menarik sekali ini. Hmm. Nah, saya share tambahan lagi ya. Untuk isu kedua nih yang cukup sering terjadi adalah mengenai batasan angsuran gitu, atau istilah di perbankannya tuh debt burden ratio gitu. DBR. DBR. Di mana nilai angsurannya ini lebih dari 50%. Nah, kondisi kayak gini kan juga dari bank pasti kan juga akan mempertimbangkan juga ya, maksudnya betul, bukan mentang-mentang income-nya misalnya 10 juta gitu, terus biaya hidupnya cuma 2 juta, terus dia boleh ngangsur sampai 8 juta kan nggak ya. gitu juga ya Pak ya. Mungkin boleh di-sharing Pak insight. Ya. Sebetulnya kalau CMB Niaga itu cukup longgar ya, Mas Oki ya, dengan Mbak Lia ya. Karena dengan dia pendapatan tadi 9,5 juta, dia itu bisa punya porsi 50-60% dia mengangsur sebetulnya. 50-60% dia bisa mengangsur. Kenapa? Kalau artinya setengah daripada pendapatannya dia itu dia gunakan untuk angsuran. Tinggal nanti sebetulnya balik kepada finansial manajemen dari masing-masing debitur ya. Apakah cukup saya dengan 4 juta kan gitu ya, atau 5 juta gitu ya. Nah itu kembali lagi, tapi CMB Niaga membuka kesempatan buat teman-teman misalnya lihat rumah nih. Oh, ada rumah nih launching harga 1 miliar. Aduh kok mahal banget ya. Ternyata kalau kita compare dengan kita punya usia, dengan kita punya gaji, dan pakai KPR CMB Niaga, itu ternyata bisa kebeli juga ternyata. Gitu loh Mas Oki dan Mbak Lia. Iya kan? Luar biasa ya solusi dari CMB Niaga. Iya, gitu. Tapi saya mau nanya sama Mbak Lia nih.
kalau dari sisi perencanaan keuangan, ya yang sehat itu seperti apa ya baiknya terkait dengan beban? Idealnya Heeh. cicilan itu ada di cap 30% ya. Oke. 30%. Tapi memang saya tahu ada yang bisa stretching 50%. Nah, ini kan kembali ke kemampuan sama kesadaran dirinya kita sebagai kreditur. Ada yang bersedia untuk misalnya trade off gitu, mengurangi kebutuhan yang sebenarnya memang bisa ditekan, ada juga yang enggak. Itu satu. Yang kedua yang harus diperhatikan, ada nggak nih perubahan dalam hidup yang tengah direncanakan? Misalnya tadi Mas Hendar bilang, ternyata yang beli rumah-rumah ini masih single, ya. Tapi ternyata dalam 1 atau 2 tahun lagi dia berencana menikah. Nah, apakah income-nya bisa nih di-stretch gitu untuk kebutuhan yang dia persiapkan 2 tahun lagi untuk persiapan pernikahan sambil nyicil KPR. Jadi nah, itu pentingnya punya planning. Lah Mbak, aku belum punya pasangannya, piye aku mau merencanakan gitu kan. Iya, itu kan kembali ke diri kamu gitu. Ya, mau seperti apa menyiapkannya. Kalau tadi saya udah bilang, saya sih akan hajar banget nih, kalau bahasa samanya hajar kanan gitu. Saya pasti ambil KPR. Kenapa? Satu, dengan usia saya yang misalnya tadi bilang 25-35, kesempatan saya untuk memiliki KPR cukup panjang. Di mana saya memiliki ruang yang lebih fleksibel untuk ngatur budget. Karena apa? Habis nikah ya biasanya pengennya punya anak. Itu ada budget lagi, ya kan? Dan memang yang paling challenging itu justru adalah setelah menikah itu 5 tahun pertama. Kita masih adaptasi ya kan ke pernikahan, ke pasangan kita masih adaptasi mungkin dengan pekerjaan. Dan biasanya pekerjaan-pekerjaan yang settle, keuangan settle itu memang melewati pernikahan 5 tahun. Ya Mas Hendar ya. Oh gitu ya. Amin, amin. Amin, amin. Jadi ya kembali lagi, kalau if you believe kamu bisa stretch out sampai 50% dan diberikan oleh bank, go for it. Kenapa? Karena dengan begitu kan sebenarnya bisa lebih mengecilkan cicilan ke depannya. Tapi kalau ternyata memang kamu sedang merencanakan dan ingin mengantisipasi, ya ambil aja 30% atau bisa gedein DP. Pilihannya selalu bisa fleksibel ya Mas Hendar ya? Betul, betul. Ini kan pilihan kepada kreditur ya, kepada debitur ya Mbak ya. Bahwa mereka itu punya lebih tahu lah, paham secara dapurnya ya. Sehingga yang dulu buat susu anak saya misalnya 1 juta, kan nggak mungkin susunya dikurangin jadi 500.000, ya kan Mbak, ya kan? Yes, nah, yes. Betul kan? Tapi mungkin kalau kita milenial biasanya kita nongkrong ngopi sehari 3 kali kita nongkrong. Sekali kita ngopi 50.000, berarti kan sehari 150.000. Udahlah nongkrongnya sekali aja, ngopinya 50.000 ya kan? Kita bisa save 100.000. 100 kali 3 juta bisa buat ngangsur Mbak. Nah, betul. Ya memang saya ngerti banget kendalanya gitu, karena ya sebagai milenial juga kita hidup di era mall. Bapak ibu kita dulu ya mall bisa kehitung gitu, kayak mall itu sesuatu yang kayak ya sebulan sekali atau 6 bulan sekali gitu. Ini kayak mau ke mall ya tiap hari bisa gitu kan. Iya, betul. Memang dunianya udah beda gitu. Jadi memang kembali lagi ke kitanya, seberapa bisa kita menahan keinginan-keinginan tersebut dan mengutamakan apa sih yang beneran prioritas. Kalau saya dulu kayak oke gitu. Pokoknya saya tua, rumah saya udah lunas ya gitu. Dan itulah yang menyegerakan kita untuk segera punya rumah gitu. Dan misalnya menjawab kayak saya anti KPR, mau cash aja nunggu, oh ya silahkan, ya kan? Karena kebutuhan kita, keinginan kita, kehidupan seperti apa kan ada di tangan kita. Kalau saya sih jujur ingin bebas KPR sebelum 40 tahun. Begitu pensiun saya udah punya rumah, tidak harus mencicil ataupun tidak harus ya kebingungan gitu, saya mau tinggal di mana gitu. It's like now saya mengorbankan sesuatu, tapi in the end saya mendapatkan sesuatu yang memang ini loh prioritas hidup saya. Bayar duluan ya.
Luar biasa nih Mas Oki nih. Ini harus milenialnya harus ngikutin Mbak Alia nih. Harus ngikutin Mbak Alia nih. Kenapa? Pensiunnya lebih cepat masalahnya, dan rumahnya bisa lebih nggak kejar angsuran lagi ya. Iya, Betul, siapa tahu betul, malah betul. bisa nambah rumah kan di era-era Amin, suku amin, bunga rendah seperti ini. Kita nggak tahu loh bisa kuncinya tuh kapan. amin, amin. Mungkin tadi tuh ada yang nanya, mungkin Mas Oki juga bisa lihat nih beberapa pertanyaan gitu. Kayak sekarang tuh ada produk apa sih Mas Hendar gitu. Karena kan yang perlu kita ketahuin kadang ada promo apa kita kelewat gitu. Ya, kita bicara produk ya Mbak Lia. Sebetulnya produk KPR itu kan cuma ada produk dan pricing sebetulnya, ya kan. Produk itu yang pasti beli rumah baru, rumah second. Terus tanya beli apartemen boleh nggak? Boleh, apalagi yang di tengah kota pasti kebutuhan akses itu kan tinggi ya. Jadi terus beli apa lagi? Mungkin ada milenial yang pengen coba usaha sambil punya rumah, dia bisa beli ruko, ya kan? Atau mungkin ada nih juga milenial, saya punya impian, pengen bikin rumah kayak begini. Ya udah beli kafling dulu aja, kan gitu kan ya. Bisa juga Xiaomi ini dia biayain, ya. Jadi produknya banyak pilihannya. Tinggal leads-nya dengan milenial ini mau seperti apa. Kemudian kedua, pasti setelah tahu produknya adalah berapa pricing-nya, kan gitu ya. Nah, pricing Xiaomi Niaga mau murah ada. Berapa? Kita mulai fix 3 tahun 5%, ya. Terus kemudian ada juga nih milenial yang Pak Hendar, saya kan karyawan. Gaji saya itu kan naiknya paling setahun cuma 5%. Jangan sampai nanti tahun ketiga bunga saya naik jadi 2 kali lipat. Wah, saya pusing gitu ya. Don't worry, Xiaomi Niaga punya yang namanya pinjaman pricing selama jangka waktu. Dia pilih 10 tahun, bisa kita kasih. Dia punya 15 tahun, kita juga bisa kasih. Jadi yang dia tahu adalah saya tahunya Pak Hendar ngangsur 3 juta sebulan. Ya udah 3 juta sampai selesai 3 juta. Itu Xiaomi Niaga juga punya loh. Oh, gitu. wow. Okay. Nah, jadi pricing ini Xiaomi Niaga kalau milenial masuk ke Xiaomi Niaga itu ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4. Tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Gitu. Istimewa ya, pilihannya banyak ya. Banyak pilihannya. Solusinya berbagai macam. Iya. Iya. Oke, mungkin masuk ke isu yang ketiga nih, yang sering masuk ke KPR Academy juga nih. Jadi isu yang ketiga ini Pak Hendar, ini terkait dengan profesi pekerjaan nih. Kalau karyawan kontrak, ini kan sebenarnya ada 2 kubu ya. Karyawan kontrak karena terpaksa gitu, karena memang ditawarinnya kontrak nih gitu dari perusahaan. Tapi ada juga kubu lain yang karyawan kontrak karena dia pilihan gitu. Dia milih, saya kan udah profesional nih, masa tiap tahun cuma naik gaji 5% gitu. Nggak mau, saya udah kontraknya setahun-setahun, tiap tahun saya nawar gaji. Nah, di Xiaomi Niaga gimana nih kebijakan buat ini? Ya, gini ya, Mbak Alia dengan Mas Oki dan teman-teman semuanya ya. Xiaomi Niaga istilahnya tidak ada diskriminasi terhadap profesi ya, intinya gitu. Cuman yang perlu dibuktikan adalah kestabilan income sebetulnya. Kenapa? Yang namanya angsuran itu kan subject to income yang memang tetap. Nah, kita related kepada langsung spesifik tadi kontrak. Kontrak itu kan sebetulnya bisa pilihan juga bisa enggak. Ya, mungkin ada perusahaan yang memang berpikir bahwa saya memang tidak akan hire karyawan tetap, tapi dia kontraknya adalah 2 tahun. Nah, rekod ke belakangnya atau historical ke belakangnya kita butuh, ya. Dan minimal kalau dia memang kontraknya, let's say misalnya dia kontraknya jatuh sebulan lagi nih, gitu Mas Oki ya, ya mungkin kita nggak akan masuk. Kenapa? Dia akan diperpanjang apa enggak? Kan nggak tahu juga, ya. Tapi kalau dia historinya memang dia setahun lagi dia mau jatuh tempo, tapi ke belakangnya memang di perusahaan tersebut seperti itu menurut saya sih itu sesuatu yang wajar di lapangan. Itu pertama. Kedua adalah profesional di perbankan. Mungkin ada, bukan hanya di perbankan mungkin ya, seluruh finansial institusi, mereka akan hire orang-orang yang memang menurut kebutuhan mereka. Hire 3 tahun gitu ya, 2 tahun gitu ya. Itu sesuatu yang wajar dan Niaga pasti akan ambil.
Tapi tadi kita tetap lihat rekod ke belakangnya, dia udah berapa lama memang sistem hire, kemudian setelah ini dia mau berapa lama lagi. Kalau sebulan lagi kita tunggu dulu ya Mas, ya sampai dia dapat kontrak baru ya, gitu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, sebenarnya untuk 3 isu yang terbesar yang sering banget masuk ke KPR Academy ini gitu, itu sebenarnya semuanya bisa disiasati ya, gitu. Betul. Ya, yang penting kitanya yang aware dan kita harus lebih update lagi ya terkait Iya, dengan betul. kondisi-kondisinya. Iya. Nah, oke, ini kita sekarang mau masuk lagi nih ke bagian yang makin seru nih, gitu. Nah, ini kita mau ngulik-ngulik banyak nih dari Mbak Aliyah nih, dari financial planner. Nah, tadi kan udah cerita sekilas tuh, dulu beli rumahnya pakai KPR. Nah, Ya, boleh cerita nggak sih pertimbangan-pertimbangannya dulu pada saat ngambil KPR ataupun beli rumahnya seperti apa gitu? oke. Jadi yang pertama dilakukan adalah cek dulu nih budget. Ya, cek dulu budget. Nah, dulu sih memang pas saya awal menikah, kita tinggalnya di apartemen. Tapi akhirnya ketika saya hamil, kita mulai kepikiran, ini apartemen kecil ya, gitu. Kayaknya kita memang butuh ruangan lebih besar. Dan tadi seperti Mas Hendar bilang, yang tadinya kita di tengah kota, ternyata budget sebagai pasangan muda, itu nggak cukup tuh punya rumah di tengah kota ya. Jadi memang harus agak-agak ke pinggir Jakarta dan kota-kota satelit lainnya, gitu kan. Realistis ya. Realistis, karena itu penting banget gitu. Kamu punya uang berapa, saya punya uang berapa. Itu jadi komunikasi kita sama suami. Jadi memang udah harus buka-bukaan. Nah, kebetulan kita memang selalu membicarakan kondisi finansial kita. Ya, jadi saya tahu uangnya dia berapa, uangnya saya berapa, dan kira-kira kita punya budget DP nih berapa. Mohon maaf ya, 2015 nggak ada tuh relaksasi DP-DP-an ya. Bahkan DP-nya dulu tuh wajib 30%. Kalau sekarang udah bisa ya, Mas Hendar ya, di Iya, betul. 20%. Iya. Ya, jadi kemudahan sekarang punya KPR tuh luar biasa sekali. Cuma dulu ketolongnya saya sih memang ya nggak punya ya cash keras gitu. Walaupun rasanya di awal tuh dulu berat banget. Kenapa? Karena dulu patokan saya, ini namanya experience pertama ya, beli rumah. Oke, budget kita segini berarti ya rumahnya bisa nih segini. Tapi nggak tahu tuh yang namanya biaya-biaya tambahan. Kayak yang tadi Pak Hendar bilang, oh ya ada PPN, ada biaya appraisal, ada biaya cek sertifikat, ada biaya AJB, ya. Dan biaya-biaya lainnya yang ternyata kalau dihitung-hitung sebaiknya kita punya dana tambahan. Jadi itu megep-megep banget, tapi semegep-megepnya justru kita semakin kayak begitu nemu rumahnya, kita baru tahu ada yang namanya biaya tambahan itu gitu. udah Ya, ketemu yang kepengennya, ya, tiba-tiba baru, ya. aduh, mesti bayar ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena nggak ngerti. Dulu kan akses finansial informasi nggak secanggih sekarang ya, gitu. Jadi beneran caranya, oh ya punya duit berapa, cari rumahnya, nemu rumahnya, baru ke KPR-nya. Nah, sekarang coba kita ubah mindset-nya. Kita cari dulu nih, syarat KPR-nya apa sih? Biar nggak ditolak apa sih? Gitu. Kenapa? Karena kalau nemu rumah bagus, klaster bagus, ya kayak tadi, rebutan. Kalau kamu nggak tahu budget, kondisi keuangan kamu, itu range-nya segini nih, pengen punya rumah dari segini sampai segini nih, gitu. Makanya dikecilin, realistis begitu tahu budget, tahu prosesnya, begitu menemukan rumah impian, kamu udah siap tuh semua dokumen. Karena ternyata ngantri sis dan bro ya, ngajuin KPR itu ngantri. Bukan kayak 3 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam kayak ngadu ke security gitu ya. Kalau lagi kayak sekarang, bulan lagi rame-rame segini, kasih waktu 1-2 bulan. Can you imagine? Dan bisa aja gitu, ternyata setelah kita nunggu 1 bulan, ada tuh dokumen yang miss. Lalu kita ngulang lagi. Benar nggak Mas Hendar? Ya, jadi benar. Pokoknya sih intinya kan kalau KPR pasti kan ada dokumentasi. Tapi Ya. memang kita memang mencoba untuk mempercepat prosesnya itu di average di angka di 2 minggu ya sekarang ya. Tapi memang Oke.
Tapi Jadi memang ada tapi dengan syarat memang. standarnya ya. Oh ya, Iya, oke banget. betul. Dengan syarat adalah checklist dokumen yang memang diminta oleh CIMB Niaga itu bisa dipenuhi oleh customer atau teman-teman milenial ya, gitu. Ya. Aku boleh share screen sejenak ya. Boleh. Silakan. Oke, sebentar. Nah. Jadi aku tadi bikin 5 poin aja biar teman-teman nih bisa lebih sigap ya. Ternyata proses kita punya pengajuan KPR itu dimulai dari buku tabungan kita karena ini menjadi salah satu syarat ketentuan untuk mengajukan KPR. Baik, apalagi kalau kalian berpasangan ya, baik suami ataupun istri akan diminta untuk mengeluarkan bank statement-nya. Nah, dari sini akan kelihatan tuh riwayat tabungan kamu seperti apa sih. Biasanya ada yang meminta 3 bulan ataupun ada yang meminta 6 bulan. Ini menjadi bukti yang solid, kamu tuh sebenarnya punya income beneran nggak sih? Nah, jadi kalau sekarang lagi mempersiapkan, coba dibenahin nih tabungannya yang akan dijadikan syarat dokumentasi kita. Kenapa? Jeleknya biasanya nih ya, sekarang nih millennials punya tabungan di mana-mana. Saya bangga sih, kalian seneng banget nih ya, nabung di bank ini, di bank itu, di bank ini, di bank itu. Nah, tapi ternyata kemudahan satu transaksi itu ada loh dalam di satu bank. Dan jujur-jujuran ya, saya sih bukannya endorse, bank pertama saya itu memang bank CIMB Niaga. Bahkan dulu saya bukanya di Bazar SMA. Luar biasa. Terima kasih Banget Bu ya, Alia. kebetulan Terima banget kasih ya. Bu Alia. Dulu masih bisa tuh buka pakai kartu pelajar. Iya. Ya kan, Mas Hendar? Iya, betul. Nah, semakin early kamu memiliki riwayat dengan bank kamu, ya, itu akan kelihatan track record-nya dan jauh lebih memudahkan kamu ke depannya. Nah, selanjutnya yang tadi saya bilang, kamu udah tahu nih seperti apa sih money habit kamu, kondisi keuangan kamu sekarang, baru kamu tentukan budget rumah. Kalau kamu tidak menentukan yang tadi, filter untuk mencari rumahnya semakin luas, semakin kamu membuang waktu, semakin kamu tidak menemukan yang cocok dengan kamu mau dan cocok dengan uang kamu. Nah, udah tahu budgetnya, baru cek nih KPR apa sih yang sedang ada promonya kah, ada ketentuannya kah, atau ada relaksasi-relaksasi dari regulasi yang sekarang nih mana nih yang lagi cocok. Nah, nomor 4 yang tadi saya udah bilang, budget yang namanya biaya tambahan. Dicek lagi tuh, nanti Mas Oki juga bisa lah bantu menjelaskan biaya-biaya apa aja sih yang ada gitu. Jangan kayak saya dulu, justru saya belajar dari pengalaman banget. Hah, biayanya lumayan juga ya, hampir 5% lebih dari total nilai transaksi. Ya, cuma kan tadi dibilang, iya nih sekarang lagi ada relaksasi PPN. Selanjutnya, baru balik lagi ke yang namanya budget. Karena yang namanya KPR itu adalah komitmen jangka panjang. Komitmen yang memang kamu harus bayar bulanan. Gimana caranya kamu bisa konsisten tanpa ada hambatan, biar rumah idaman kamu itu bisa tetap kamu bayarin bulanannya. Nah, budgetnya itu tergantung untuk persiapan DP dulu nih. Persiapan DP kamu sanggup berapa di bulanannya. Atau kalau memang DP-nya 0%, ya udah langsung hitung. Saya mampu pembayaran cicilannya berapa ya? Gitu. Kan ini semua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Baik dari pihak kamu maupun dari pihak banknya itu. Kalau saya sarankan, jangan bikin kamu sesek napas cicilan KPR itu. Cicilan KPR itu, kalau buat saya dan suami, itu menjadi satu solusi agar kita lebih disiplin. Karena langsung waktu itu kita pasangnya auto debit dari gaji kita masing-masing. Nah, itu sekilas tip lah dari saya, tips simple. Ya, mungkin teman-teman juga boleh nih yang mau screenshot. Ya, 5 hal ini dilakukan dengan baik, kamu bisa deh menyiapkan keuangan untuk kamu mendapatkan KPR dan rumah impian kamu. Mantap banget nih saran dari Mbak Alia. Wah, kalau teman-teman yang kelewatan acara ini sayang banget nih nggak ngelihat tips-tips tadi tuh. Karena sebenarnya kalau
nggak ngelakuin langkah-langkahnya kayak yang Mbak Alia saranin tuh, kita nggak fokus gitu, nanti kita udah kepengen rumah ini gitu, terus udah ngajuin KPR, kok tiba-tiba nggak bisa nih, nggak cukup nih, ada biaya-biaya apa gitu. Kan kepaksa minum bodrek tuh gara-gara sakit kepala. Ya jangan kayak begitu ya. Ini udah di-sharing sama Mbak Alia, luar biasa banget nih. Tapi ngomong-ngomong Mbak Alia, mau nanya Ya, lagi nih. ya. Kalau menurut Mbak Alia nih, Mhm, ini kalau orang yang ngontrak, itu mhm. sebenarnya rugi nggak sih dibanding kalau sama yang beli rumah gitu? Menurut aku nggak ada yang rugi ya. Ini kita mengontrak itu ya dengan tujuannya apa nih gitu. Kalau sekarang ini memang yang tadi saya bilang misalnya belum cukup DP, belum mampu untuk mengambil cicilan, nggak apa-apa loh ngontrak dulu. Tapi pertanyaannya sampai berapa lama kamu mau mengontrak? Ya. Hmm. Karena pindah kontrakan itu juga luar biasa biaya dan effortnya. Sedangkan makanya rumah itu selalu dibilang adalah kebutuhan utama, karena disitulah kamu bisa hidup, berkembang, make a memory, ya kan, dan merasa aman. Kalau saya pribadi, ya, kalau misalnya kondisinya ini sementara memang lebih baik mengontrak dulu, ya udah, go for it gitu. Karena yang tadi saya bilang, KPR itu beneran membutuhkan komitmen dan dedikasi. KPR itu ada kontraknya juga. Ada hak dan kewajiban yang kalau kamu tidak membayar kewajiban kamu, yaitu cicilan bulanannya, satu saat bank bisa menyita. Nah, tapi gimana nih mindset kamu seperti apa gitu? Ada orang yang saya temuin keteteran, keenakan ngontrak, ya, sampai akhirnya begitu dia menginjak nyaris mau usia menuju 50, dia nggak punya rumah. Dan ketika usia kita makin tua, jangka waktu kita untuk mengambil KPR itu semakin pendek, ya kan? Iya, kalau misalnya jabatannya jadi tinggi gitu kan, oh ya saya bisa cash keras sekarang gitu. Tapi kan kita ambil normalnya aja nih gitu. Apapun yang dipersiapkan lebih early menurut saya jauh lebih menguntungkan. Tapi ya itu, KPR itu balik lagi ke urusan budget. Budgetnya ada nggak nih? Kesiapan kamu ada nggak nih? Jangan tergesa-gesa melakukan sesuatu karena KPR itu adalah salah satu biggest purchase alias pembelian terbesar di dalam hidup kamu, salah satunya adalah rumah. Jadi kalau nggak dipikirin baik-baik, dicari benar-benar gitu, penyesalannya tuh luar biasa. One of the biggest financial decision itu adalah membeli rumah, makanya persiapannya juga panjang kan Mas Oki? Betul, betul. Ya, mantap banget nih insight dari Mbak Alia. Tapi satu lagi ya, ini pasti kan Ya. banyak teman-teman juga yang ngadepin dan merasa seperti ini nih. Ini satu pertanyaan yang cukup terngiang-ngiang bagi banyak orang. Buat mereka nih, yang sekarang ngerasa, ya gaji saya aja pas-pasan. Gimana saya mau ngambil KPR? Nah, ada tips nggak nih, Mbak Alia, buat mereka? Itu saya selalu merasa begitu. Kayak gaji saya tuh pas-pasan. Tapi entah kenapa dari dulu tuh saya punya disiplin menabung. Dan saya punya mindset kalau saya lebih baik diem di rumah daripada nggak punya uang. Jadi nggak tahu ya Mas Oki, tahu-tahu tiba-tiba gitu ya, di tahun setelah saya menikah dan punya anak gitu, karir jauh lebih membaik dan di tahun kedua itu bisa beli rumah gitu. Walaupun ketika saya membeli rumah usia saya ada di 30 apa 31 gitu. Tapi ya itu, makanya saya bilang untuk punya KPR buat saya itu big komitmen ya gitu. Saya sangat teliti, saya sangat hati-hati, saya sangat tanggung jawab gitu, tidak sembarangan gitu. Justru kalau kalian sudah memikirkan pengen ngambil KPR, pengen membeli rumah, berarti ada sebagian diri kalian yang sebenarnya merasa sudah siap. Jadi kan tinggal gimana nih caranya? Apakah kita bisa memperbesar income atau kita bisa menyiasati budget? Karena dulu pun saya nggak pernah percaya. Oh, saya mau cerita, salah satu penyesalan saya adalah, jadi dulu tuh saya suka
nyari kerjaan sana sini gitu. Sampai akhirnya nggak lama lulus kuliah tuh saya punya cukup uang yang sebenarnya bisa buat DP rumah seharga 500 juta waktu itu di Bintaro. Wow. Ya, saya punya DP-nya nih. Tapi apa? Saya nggak punya keberanian, saya nggak punya confidence-nya, saya nggak tahu cara punya KPR. Ya. Jadi ya saya diemin aja juga tuh duit gitu kan. Ini lumayan banget loh duitnya gitu. Dan saat itu juga saya nggak ngerti investasi. Lalu apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 5 tahun, rumah yang 500 juta itu naik 4 kali lipat. Dan uang saya ya masih segitu aja. Masih segitu aja. Jadi itu loh, kalau kamu misinformasi, kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan di dalam hidup kamu nggak pengen upgrade diri kamu kehilangan opportunity. Padahal mestinya mungkin sudah bisa punya rumah si Bintaro itu gitu. Di harga 500 juta di klaster 2 lantai 120 meter. Sekarang kamu mau dapat apa 500 juta 5 tahun kemudian? Saya bilang rumah itu harganya 2, sekian. Dan itu kalau ditanya, ya saya nggak tahu kapan lagi bubble properti ya Mas Hendar. Kalau saya tahu Mas, saya juga nggak bagi-bagi informasi. Saya beli dulu baru saya kasih tahu gitu kan. Jadi itu salah satu penyesalan saya. Ketika kita punya uangnya, tapi kita tidak menyegerakan diri kita ataupun bersiap, kita akan kehilangan opportunity-nya itu. Dan kali ini saya bilang opportunity-nya ada di suku bunga rendah. Ya, ya ini masukan juga sih buat teman-teman milenial semuanya gitu ya. Yang penting tuh adalah teman-teman itu dapat informasi ya teman-teman ya. Informasi yang memang tepat, itu pertama. Kedua adalah properti ini bukan hanya tools investasi, ya bukan hanya kebutuhan untuk tinggal kan gitu ya Mbak Lia ya. Kita tinggal di situ tanpa kita sadari nilai propertinya naik kan gitu ya. Jadi kita duduk di depan rumah, nilai rumah kita 500 juta. 2 tahun lagi kita duduk ada orang lewat. Rumahnya mau dijual ya Pak ya, gitu ya. Berapa? Dia bingung. 3 miliar, mau diambil nggak? Mau. Itu kan sesuatu yang bonus kan gitu ya. Jadi harus berani memang seperti yang tadi Mbak Alia bilang. Dan saya mau kasih satu insight lagi. Di Xiaomi Niaga, selain kita berikan yang tadi DP-nya kecil, bunganya murah. Nah, kita tahu kesulitannya adalah budget tambahan. Gitu ya Mbak Alia ya. Xiaomi Niaga juga punya produk. Kalau misalnya dirasa Xiaomi Niaga dirasa ternyata cukup besar, Xiaomi Niaga akan kasih tambahan yang namanya cash plus buat teman-teman milenial untuk bisa mengcover biaya-biaya tersebut. Dan biaya dan itu bisa dicicil juga selama 12 bulan ya dengan bunga 0%. Banyak banget ya. Iya. Jadi sebetulnya teman-teman itu menurut saya yang tadi Mbak Alia sampaikan, satu, lihat finansialnya terlebih dahulu ya. Cocokkan dengan apa? Oh, finansial saya sekitar 10 juta. Kira-kira properti yang bisa saya beli harganya sekian ya. Gitu ya. Terus kemudian biaya-biaya ini, oh kalau biaya-biaya kan saya nggak ada cash gitu ya. Oh, kalau saya saksikan untuk angsuran 12 bulan bisa. Kejadian tuh, rumah dapat, angsuran no problem jadinya. Gitu Pak. Istimewa. It's all about kita mau nyari informasinya nih sampai mana ya Mas Oki ya, Mas Hendar gitu. Iya, betul. Oke. Thank you banget nih Mbak Alia untuk sharingnya yang bermanfaat banget. Dan ini saya sebenarnya mau sharing lagi sedikit nih. Kan sebenarnya kalau misalnya kita mau beli properti, apalagi pakai KPR, kan tentunya kita harus mikir-mikir ya, gimana sih cara milih banknya. Nah, mungkin saya dari KPR Academy ini saya mau kasih sedikit tips dulu untuk teman-teman di sini biar ada kepikiran, oh milih bank KPR itu seperti apa ya. Nah, yang terpenting sebenarnya ada 2 hal. Jadi yang pertama itu yang berkaitan dengan angka. Jadi balik lagi, kalau kita mau milih bank yang nantinya akan jadi penyedia KPR buat kita, kita harus perhatikan faktor-faktor yang terkait dengan angka. Nah, hal kedua yang terkait dengan tips buat memilih bank, ini yang terpenting kedua adalah
hal yang tidak terkait dengan angka gitu. Contoh misalnya kayak dari sisi layanan, dari sisi kesigapan dan lain-lain gitu. Tapi karena ini waktu kita terbatas ya, kita fokus ke yang bahas tentang angka aja dulu deh gitu. Nah, nih ini saya sekaligus mau nanya juga nih sama Mas Hendar nih. Saya pernah tahu CMB Niaga itu ada nama produk KPR ekstra manfaat ya. Ya, Itu katanya tuh bisa bantu banget kita biar bisa lebih cepat lunas dan sebagainya. Boleh cerita lebih lanjut, Mas Hendar? ya. Eh, jadi gini, CMB Niaga tuh banyak terobosan ya, Mas Oki ya, Mbak Alia ya. Dulu kalau mungkin Mas Oki atau Mbak Alia punya pinjaman di CMB Niaga, misalnya gitu ya. Tapi ternyata savingnya di bank lain, ya, di bank A sampai bank, oh pecah-pecah lah tadi Mbak Alia bilang punya rekening di mana-mana gitu ya. Pertanyaannya, seberapa besar benefit dari bunga yang diterima di saving tersebut? Pasti nggak besar dong. Kalau ditaruh di tabungan berapa sih? 1%, 2% kan gitu ya. Iya, Nah, betul. kenapa sih nggak coba rekening di Seminia ini dimaksimalin? Bukan hanya sebagai untuk, oh tanggal 25 saya ngangsur, 24 saya setor, kan gitu ya. Jadi artinya hanya untuk pemenuhan. Kenapa nggak dipindahkan saja dana tersebut ke rekening di Seminiaga? Dengan catatan, di rekening tersebut tidak diblok. Bisa dipakai juga normal. Tapi benefitnya adalah dia bisa mengurangi bunga dari KPR teman-teman milenial semua. Contoh, ternyata teman-teman di bulan November punya saving 500 juta. Ya, punya saving 500 juta. Nah, itu di Seminiaga itu akan diberikan benefit sama seperti bunga KPR-nya. Berapa? 5%. Nah, bunganya tersebut bisa dipakai buat apa? Dia bisa bayarin bunganya KPR teman-teman. Kan kalau KPR itu kan pasti ada angsuran ya. Ada pokok, ada bunga. Nah, bunganya itu dibayarin dari tabungan. Sehingga teman-teman itu cuma bayar apa? Cuma bayar angsuran aja, pokoknya aja yang dibayar. Sehingga yang tadinya dia 10 tahun, mungkin dia bisa jadi 8 tahun. Gitu, teman-teman. Menarik banget itu ya. Iya, menarik. Jadi, Ya. tabungannya itu dihargain seharga bunga KPR kita. Iya, betul. Istimewa. Mau detailnya teman-teman bisa kontak ke cabang Seminiaga ya. Tanya, datang. Saya mau dong KPR manfaat gitu ya. Itu akan ada simulasi detailnya. Apa benefitnya gitu. Gitu Mas Oki. Nah, itu tadi kan bebas tarik setor ya. Tapi Bebas. selain itu bukannya kalau nggak salah bisa berapa rekening juga ya kalau nggak salah bisa diperhitungkan. Nah, balik betul Mas Oki. Itu namanya gotong royong ya Mas Oki ya. Kita orang Indonesia ya. Jadi saya punya rekening ada 1. Istri saya punya rekening di Seminiaga ada 2. Terus anak saya punya 1. Berarti ada 4 rekeningnya. Nah 4 rekening itu benefitnya bisa sama. Ya. Ternyata saya punya 50 juta, istri saya punya 100, anak saya ada 20, ada 50. Itu bisa ditambahkan, diakumulasi. Untuk apa? Untuk mengurangi bunga daripada angsuran teman-teman milenial. Gitu. Ya. Dan itu bisa 9 rekening loh, Mas Oki ya. 9. Jadi 9 rekening. Jadi gotong royong ngurangin cicilan jadinya. Iya kan? Gotong royong ngurangin bunga KPR. Gitu, Mas. Oke, istimewa nih. Menarik banget inovasinya gitu. Dan artinya sebenarnya ini yang namanya KPR bukan cuma ambil terus akad terus habis itu bayar angsuran aja ya, tapi ternyata menarik juga ya ada fitur-fitur yang seperti ini ya. Betul. Nah, Mas Hendar, boleh sharing juga nggak nih buat teman-teman di sini nih, kalau misalnya produk yang ada di CMB Niaga nih terkait kalau buat mereka yang mau beli rumah pertama kali atau yang mau beli rumah untuk investasi ataupun yang udah punya KPR di bank lain. Nah, boleh diceritain nggak kira-kira yang menarik-menarik nih? Dari tadi barang mainannya banyak banget nih yang menarik. Waduh, ternyata. Pusing nih. Jadi gini, Mas Oki ya. Kita CMB Niaga itu pasti akan lihat kebutuhan sebetulnya. Ya.
tadi saya seperti sampaikan di awal, kalau teman-teman nggak yakin dengan yang namanya, oh uang saya cuma ada sekian, gitu ya. Satu, pilih yang namanya aset atau rumah yang memang DP-nya memang kecil. Pasti ada kelonggaran tadi dari developer misalnya. Kedua, masih punya masih punya kebutuhan lain. Tarik sepanjang mungkin, misalnya 20 tahun atau 25 tahun, gitu ya. Dan Siami Niaga one of the longest KPR lah ya, jangka waktunya ya, sampai 25 tahun. Itu pertama. Kedua juga, kalau ada customer yang memang ini bukan rumah kedua saya, pertama saya ini adalah rumah kedua, ketiga saya, gitu misalnya. Itu ada fasilitas KPR Siami Niaga yang bisa memberikan kemudahan anytime dia lunasin bisa tanpa kena biaya administrasi atau kena biaya penalti. Kenapa? Dia udah punya saving dong. Nah, itu namanya kita KPR smart rate lah istilahnya. Ya, jangka waktunya biasanya nggak panjang, ya 8-10 tahun ya. Karena kita lihat profilnya dia udah punya saving. Mungkin kalau dia udah beli 2 tahun dilunasin, dia nggak kena penalti atau kena biaya administrasi. Itu ada produk kita juga. Jadi Siami Niaga bikin produk itu bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan dari customer. Itu kelebihannya Siami Niaga. Istimewa banget. Tapi waduh, nginget waktu nih, dari tadi kita udah diskusi ini itu. Waduh, panjang banget. Nih. Satu lagi boleh Mas Oki ya? Satu boleh, lagi boleh. ya. Silakan. Satu lagi. Tadi kan Mbak Alia sempat sampaikan, wah floatingnya udah naik menjadi 13. Monggo buat teman-teman yang udah punya KPR, jangan lupa take over ke Siami Niaga. Bunganya menarik loh, ya. Jadi kenapa harus pakai bunga tinggi di sana? Di bank sebelah ya. Pindahinlah ke Bank Siami Niaga. Gitu. Ya. Menarik. Nah, ini kalau dilihat nih, waduh, di Q&A-nya udah numpuk nih pertanyaannya nih. Tapi sebelum kita masuk ke Q&A, boleh nggak nih kita pilih-pilih dulu nih yang challenge pantun. Yang challenge pantunnya kita tutup dulu ya sebentar ya, teman-teman. Jadi boleh nggak nih dari Mbak Alia, Pak Hendar gitu. Ini yang menarik nih, yang challenge pantunnya nih, yang oke banget, bisa dikasih hadiah voucher. Ada di Q&A. Nah, Q&A bisa dilihat. Ini nyampur sih emang sama yang ada pertanyaan gitu. Aku pilih dari Juli Mulkian. Aku bacain ya, Mas Oki. Boleh, silakan. Jalan-jalan ke rumah Rahma. Jangan lupa beli semangka. Beli rumah kini kian mudah karena ada KPR dari Siami Niaga. Oke, cakep ya ini ya. Iya. Untuk Juli Mulkian, selamat ya. Ya, ini ada lagi nih. Satu nih, Mas. Ya. Oke. Ya. Ibu Sri Suhartati ya. Beli baju di pasar murah, pergi ke sana sama keluarga. Punya rumah kini kian mudah karena ada KPR Bank Siami Niaga. Wah, keren. Menarik. Bisa jadi tagline nih lama-lama. Iya nih. Waduh, habis ini langsung jadi ini nih, dipatenkan ya. Iya. Nah, kalau saya tertarik yang ini nih, yang agak nyeleneh nih, maksudnya nyeleneh. Tapi nyeleneh dalam arti bagus ya, maksudnya ini bahasanya agak lebih nggak formal gitu. Nih, ada yang ngomong, buah manggah, buah kedondong. Kalau lagi nyari rumah, mending pakai Siami Niaga dong, dari Dinda Kartika. Gitu. Unik ya itu ya. Unik. Oke. Nah, ini yang untuk pantun sudah beres ya. Nih, kita mulai jawabin nih. Banyak nih, Pak. Ternyata. Saya boleh pilih pertanyaan yang menarik dulu ya, Pak ya. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Budi Wijaya. Bagaimana proses dan syarat KPR yang WNI berkedudukan di luar negeri?
terus berapa lama prosesnya sampai pada approve. Nah, ini sebenarnya possible nggak sih Pak, Pak Hendar, Mas Hendar? Oke. Kalau dibicara secara kondisi saat ini, WNI itu kan banyak yang di luar ya. Itu possible ya, bisa kita berikan ya Mas Oki. Oke. Cara bagaimana? Yang pasti, balik lagi. Rule number one-nya adalah kita bisa verifikasi sebetulnya. Dia di sana bekerja di mana, udah gitu income statement-nya jelas apa enggak, status dia seperti apa. Karena kan ada juga WNI yang mungkin di luar negeri bekerjanya tidak tetap ya. Mungkin ada yang per jam, kan gitu ya Mas ya. Jadi kita harus lihat historicalnya gitu ya. Dan bisa diverifikasi. Banyak nasabah-nasabah kita ada di Qatar, ada di Singapura, di Australia, di Amerika, itu juga ada. Tapi rule number one-nya adalah kita bisa verifikasi. Kita bisa verifikasi income-nya mereka seperti apa, dan perusahaannya juga minimal ya, kita bisa tahulah seperti apa. Gitu ya Mas ya. Gitu. Ya. Oke. Oh ya, satu lagi untuk prosesnya berapa lama, kita tetap punya acuan adalah standar 2 minggu dari data lengkap kita terima ya. Seperti itu. Oh, oke. Ya. Oke. Mungkin dari Mbak Alia ada yang mau ditanyakan di Oke. Pokoknya biasanya sih adanya kesiapan dokumen, itu nomor 1 pasti dicek. Nah, yang kedua, kan biasanya kalaupun kita tinggal di luar negeri, paling enggak kita bisa minta tolong ke teman atau saudara untuk mengecek kondisi memang rumah yang kita inginkan gitu. Karena biasanya ada nih beberapa teman yang berkonsultasi seperti itu, tapi minta tolong ke saya juga ngeliatin rumahnya. Ya nggak seperti itu ya, saya ya kan gitu. Kenapa? Ya karena memang biasanya apalagi terutama untuk rumah-rumah second ya, misalnya memang dananya lebih nih gitu. Dibutuhkan kopi sertifikat kan untuk salah satu menjadi dokumen pelengkap untuk aplikasi ke KPR. Dan inilah yang sebenarnya memang harus dilihat secara asli. Kita juga punya hubungan baik dengan orang yang ingin menjual rumahnya agar proses-proses kelengkapan dokumen tadi bisa segera menjadi proses aplikasi KPR kita. Itu sih paling kalau dari saya gitu. Oke. Nah, ini saya lihat ada pertanyaan menarik juga nih, mungkin buat Pak Hendar ya. Dari Fajrul Falah. Nah, ini Pak Hendar, bagaimana tips kalau KPR di rumah second? Nawar dulu atau ngajuin KPR dulu? Kalau nawar dulu, takutnya KPR ditolak. Kalau ngajuin KPR dulu, takutnya rumah keburu dibeli orang. Nah, yang mana nih? Masih di mute Pak Hendar? Sorry. Ini kayak jadi penengah. Jadi sebelah gini nih. Pembelian rumah itu kan harus ada kesepakatan para pihak ya, Mas Oki dan Mbak Lia ya. Para pihak itu bisa dia menggunakan lewat agent atau bisa langsung dengan penjual gitu ya. Teman-teman milenial semua yang ada di sini, sampaikan, kalaupun memang pembelian itu memang lewat KPR, itu harus ada kesepakatan. Di mana kalaupun memang KPR ini memang disetujui ataupun memang plafonnya turun atau bagaimana, itu akan ada yang namanya escape clause menurut saya. Kenapa? Karena ya kita kan nggak mungkin beli cash, kan gitu ya. Bank juga kan nggak mungkin memberikan guarantee ya Mas Oki ya, karena ada namanya proses di sini. Jadi saya yakin deh, makanya kenapa peran daripada partner kita, agent, itu penting. Teman-teman properti agent, mereka akan menjembatani. Oke, Pak, ini kan lewat KPR. Tolong nanti, kalaupun memang nggak disetujui, mungkin DP-nya akan dikembali. Atau mungkin disepakati, ada yang namanya DP-nya itu, oke, dipotong 5% atau 10%. Itu kan kesepakatan. Ini menurut saya, Mas Oki. Oke. Dan pastikan biasanya kalau kita sudah DP, paling tidak kita juga bilang di DP itu, tolong tunggu 1 bulan.
Ya. Kadang ada juga penjual-penjual yang nakal terima DP sana sini, terus siapa aja deh yang duluan bisa lunasin gitu. Iya, Padahal betul. tidak seperti itu etikanya. Jadi pastikan, kalau saya sih senangnya dulu pakai sistem agen. Karena kita Ya. misalnya rumah second ya, karena kita sebagai pembeli kita tidak ada fee. Fee-nya itu dari penjual. Dan biasanya agent ini sudah menghandle proses-proses dan juga membantu kelancaran KPR karena mereka udah ya memang itu gitu pekerjaannya mereka gitu. Betul, betul. Iya. Menarik. Nah, nih dari pertanyaannya nih, ini kan banyak sekali nih. Mungkin Mas Hendar juga boleh pilih dulu nih, kira-kira yang menarik untuk bisa di-share ke teman-teman, karena kayaknya kalau untuk kita ngejawabin semua, kayaknya mungkin waktunya nggak cukup ya ini ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau sampai misalnya pertanyaannya nggak terjawab gitu. Ya. Ini menarik nih Mas Oki nih yang Mbak Lia ya. Apakah milenial dengan profesi online shop atau content creator bisa mengajukan KPR di Siaminiaga? Nah, freelancer tuh bisa nggak sih Pak? Ya, makanya kan gini Mbak Lia. Saya juga beberapa juga menghandle customer-customer yang memang YouTuber, content creator gitu ya. Semuanya itu kan adalah basically adalah verifikasi sebetulnya. Kenapa saya bilang? Kalau YouTuber ataupun memang dia content creator, kita bisa ngelihat jejak digitalnya dia kan gitu ya Mbak Lia ya. Itu pertama. Kemudian juga gimana sih cara dia finansialnya untuk mendapatkan pendapatan, kita betul lihat kan, ya kan? Mungkin dari vendornya atau dari mana, dia akan ada yang namanya perputaran uang di sana, ya. Atau mungkin online shop. Online shop itu kan juga banyak ya Mbak ya. Tapi kan jejak digital itu kan bisa kita lihat sebetulnya. Kemudian online shop itu kan juga semua mungkin nggak by cash ya. Mungkin ada namanya dia akan terima report dari Shopee, report penjualannya dia berapa kan gitu kan ya. Masuk ke rekening kan gitu ya. Itu bisa diverifikasi, bisa kita akan lakukan yang namanya proses KPR. Dan banyak juga yang disetujui juga loh Mbak. Jadi jangan pesimis. Buat teman-teman, lihat ke dalam finansialnya seperti apa, secara dokumennya memang sudah mendukung atau tidak, go ahead, ajukan KPR. Jadi memang kuncinya juga ada tadi yang saya bilang ya, ada di riwayat transaksi banking kalian. Yang kedua adalah validasi dokumentasi dari mana sih sumber income kalian. Dan biasanya dilihat sih secara rata-rata bulanan kalian menghasilkan di angka berapa. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas Hendar ya? Betul, Mbak Alia. Oke. Kalau dari Mbak Alia sendiri, gimana nih? Ada yang menarik nih untuk di-share nih dari pertanyaan-pertanyaan ini? Ya, itu tadi yang namanya KPR, kita harus yakin sama confidence dengan komitmen kita. Kadang kan ada juga ya namanya juga generasi konten gitu. Ada kompetisi di antara konten. Wow, dia bisa beli rumah, saya juga gitu. Tapi balik lagi, kita punya nggak sih kemampuan budgetnya gitu. Atau ternyata gitu, kita udah punya kemampuan budgetnya gitu, tapi nggak ada dorongan yang menyegerakan kita. Makanya saya bilang, saya selalu menyarankan resiko paling besar itu adalah tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika kamu mau melakukan apa-apa, melakukan sesuatu yang besar itu butuh perencanaan. Karena tidak adanya perencanaan justru akan membuat kehidupan kamu jauh lebih gagal. Failing to plan is planning to fail. Gitu. Oke. Kali ya, ini ada satu pertanyaan. Kalau menurut saya sih menarik nih, boleh di-share. Saya coba bacain ya. Ini dari William Giovanni. Mbak Alia, lebih bijak mana nih? Ambil KPR saat ini dengan DP minimal atau DP-nya diputar ke saham dulu biar return-nya bisa untuk memperbesar jumlah DP KPR? Oke. Kalau masalah DP ya, saya akan gede di DP, tapi mungkin tidak terlalu besar ya. Jadi berapa sih Mbak Alia gitu? Oke, misalnya saya sebenarnya punya dana untuk DP katakanlah 60% gitu.
Oke, saya akan ambil di 40%. Karena 20%-nya saya masih bisa muterin di investasi. Kok kecil amat, Kak, 20%? Yang namanya investasi ada naik dan turun. Ada masanya kamu bisa bergulung kaya raya berlipat-lipat, ada masanya kamu bisa berdarah-darah nangis. Nah, saya kan juga tidak tahu nih kemampuan investasi kamu seperti apa. Kalau saya pribadi, saya akan men-secure sesuatu yang bisa saya secure, which is gede di DP. Nah, sedangkan alokasi investasi, misalnya 10 ataupun 20%, jika dilakukan dengan baik, dia bisa menggulung, dan menambah pasokan ketika kamu memang membutuhkan dana-dana darurat ataupun ingin menambah investasi gitu. Kalau saya pribadi gitu ya, misalnya udah masuk nih tahun kelima, saya punya uang lagi dengan suku bunga rendah ini, ya saya mendingan nambah 2 gitu. Ya nggak Mas Hendar? Ya kan? Bisa menambah. Ya kan? Bisa. Jadi balik lagi sih sebenarnya seberapa besar keyakinan kamu berinvestasi gitu. Karena yang namanya market kan naik dan turun. Tapi yang namanya KPR itu adalah sesuatu yang pasti. Pasti kamu harus bayar. Gitu. Oke. Sorry nih Mbak Elia, ini ada yang menarik lagi nih, satu lagi nih dari Stephen Ririhena ya. Ada fitur KPR yang cicilan tetap sepanjang waktu, tapi rate lebih tinggi sedikit. Ada yang KPR pakai fix 3 tahun baru floating. Menurut Mbak Alia sebagai financial planner, opsi pilihan yang tepat jika saya sebagai karyawan gimana ya suggest-nya? Kalau saat ini, kondisi saat ini, saya akan ngunci yang fix gitu. Gitu ya. Yang penting Setuju. aman ya. Oh kan, kenapa? Oke, ini ya pentingnya kalian tahu yang namanya informasi. Di global market itu kita sedang mengalami krisis energi, itu satu. Krisis energi itu dampaknya panjang. Salah satunya adalah inflasi yang paling besar. Kalau saya bisa secure suku bunga rendah di saat ini, walaupun dengan adanya perbedaan harga, in the long run, hitung-hitungan akan jauh lebih menguntungkan daripada yang nantinya kita harus bayar floating. Ketika inflasi besar terjadi, suku bunga akan ikut naik. Dan suku bunga itu naik, nah floatingnya pasti naik. Nah, siap nggak kita menghadapi ketidakpastian itu? Sedangkan sekarang yang ditawarkan adalah, oke, kita ada di suku bunga rendah, sepanjang sejarah, fix walaupun lebih mahal sedikit. Nah, coba mungkin Mas Hendar mau nambahin, kenapa milihnya yang fix? Ya gini, ya balik lagi kan tadi, CME Niaga udah memikirkan produknya sebetulnya, ya bahwa secara kurva profesi yang paling banyak di Indonesia masih karyawan ya Mbak Alia ya kan, masih banyak karyawan, di mana mereka pasti akan mempertimbangkan gejolak kenaikan terhadap biaya hidup pastikan, itu pertama. Kedua, based on record history, bunga itu pasti akan ada di depan murah mungkin, tapi di belakang akan ada kenaikan. Nah, kita sebagai saya nih, kebetulan saya juga karyawan nih, saya akan antisipasi nih. Sebisa mungkin kalau bisa 20 tahun, fix. Tahunnya saya 5 juta terus sampai toh nanti saya dapat yang namanya merit increase atau kenaikan gaji, saya bisa alokasikan ke tempat yang lain akhirnya, gitu. Nambah aset. Iya, bisa dapat dulu Pak Hendar. Iya, sip. Mantep. Oke, ini nggak terasa ya udah mau 1,5 jam nih kita dengan webinar ini. Mungkin kita masuk ke penghujung dari acara ini nih. Tapi sebelum kita tutup, nih kan udah banyak banget insight nih yang kita bisa dapatkan dari Mas Hendar, dari Mbak Alia gitu. Boleh nggak nih sharing kira-kira pesan terakhir nih yang buat teman-teman yang ngikutin di sini supaya ya bisa dapat sari-sari yang terpenting juga gitu. Kira-kira pesan-pesan apa nih? Boleh dari Mas Hendar dulu kali ya. Ya, pesan dari saya sih sebenarnya sebagai mewakili CME Niaga, mengencourage teman-teman milenial untuk lebih berani, satu, berinvestasi di properti. Kedua, berani untuk mengambil KPR. Karena apa? Teman-teman bisa mendapatkan kebutuhan utama dan kebutuhan lain itu dengan KPR. Dan yang pasti yang paling penting adalah sebelum pilih KPR, lihat sudah berapa lama
KPR tersebut, bank tersebut memberikan KPR. Karena apa? Saya bilang seperti ini. Karena CIMB Niaga itu sejak berdiri sampai sekarang itu fokus tetap memberikan KPR. Kenapa? Karena kalau dia mungkin sekarang ambil, ternyata besok tuh bank nggak ada mungkin kasih KPR. Terus dia mau top up, dia mau nambah, lewat mana? Ya kan? Nah, CIMB Niaga bisa kasih lagi. Tadi mau beli KPR kedua, ya kan? Penambahan CIMB Niaga tetap ada KPR-nya. Gitu. Oke, Gitu Mas Oki, Mbak Alia. siap-siap. Makasih Mas Hendar. Kalau dari Mbak Alia sendiri, boleh Ya, kasih buat closing. teman-teman yang ingin mengambil KPR, jangan pernah meng-underestimate diri kamu. Saya pun pernah berada di posisi kamu, walaupun saya mewujudkannya ketika usia saya di kepala 3 gitu. Selalu ada cara, cuma mungkin waktunya kita punya tuh beda-beda aja. Itu satu. Yang kedua, memang dalam hidup itu ada selalu hal yang harus ditukar. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, ada harus yang dikorbankan. Tapi yang penting itu adalah make your sacrifice itu worth it. Apapun yang kamu korbankan itu worth it. Makanya saya bisa tegak berdiri sampai sekarang menjadi pejuang KPR, bisa hidup tenang, bisa hidup dengan budget, bisa belanja, bisa liburan, bisa skincarean, tapi tetap punya rumah sendiri. Yes. Luar biasa. Istimewa sekali. Ya. Mungkin kalau dari saya sendiri, kalau untuk satu closing statement-nya adalah Ya. Zaman sekarang nih informasi kan udah ada di mana-mana ya. Nah, jangan malas untuk cari informasi sedalam mungkin terkait dengan KPR, apalagi kalau bisa nemuin informasi KPR fiturnya yang canggih-canggih tuh, kayak tadi diceritain sama Mas Hendar banyak kan, itu bisa nolong kita, bisa lunas lebih cepat, itu lebih canggih lagi gitu. Nah itu Iya, betul. jangan sampai kita kelewatan informasi kayak gitu. Jadi udah terbiasa ngetik, begitu mau search KPR, cari tahu sebanyak-banyaknya informasi sebelum menentukan pilihan. Oke, sampai di sini ya. Mantap. Thank you banget nih Thank you, semua. Thank you. Mas Oki, Mas Thank you Hendar, Mbak Alia, Mas Oki. KPR Sukses Extra, semuanya. tim Ya. KPR Academy. Ya, thank you Sukses tim KPR CIMB Academy Niaga. juga. Ya. Ya, thank you. Kita Thank akhiri you. ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bye. Bingung dan ribet dengan berbagai pilihan KPR? Ajukan saja KPR kamu di kpracademy.com. KPR Academy akan merekomendasikan pilihan bank yang paling cocok dengan profil kamu. Masukkan data-data kamu di formulir yang tersedia. Setelah beberapa saat, kamu akan dihubungi dengan hasilnya. Keren. Mudah kan? Ajukan KPR di kpracademy.com. Mudah, cepat, tepat, dan nggak pakai ribet. Ini bokap gue, Bejo. Yang pengen banget jadi viral. Semua cara dia lakuin. Loh, Leo, kenapa tiba-tiba ada sawi ini?
tapi selalu gagal. Sabar ya bro, tahun depan kita ikut lagi. Itulah kenapa dia namain gue viral. Siap. Ya Pak. Gue mau bikin rumah emas biar gue jadi viral. Pak Viral, ini cicilan KPR yang harus dibayar. Ini dia saatnya mimpi jadi kenyataan. Rumah Mas pasti viral. Apaan sih ini? Pak, itu surat tagihannya. Pak viral, ini cicilannya loh Pak. Hah? Rumah emas dibeli keluarga Second Travel. Rumah lo kan gak viral. Kalau mau viral, harus sekeren ini. Lagi-lagi gue gagal viral. Seringan ini bunganya. Masa nggak viral? Gue Daniel, gue kerja di perusahaan swasta, lagi mau berangkat pacaran. Nah, ini cerita gue. Beb, kalau kita married nanti, kita tinggal di mana? Beb. Gampang. Nel, kamu kan mau menikah dengan anak saya. Emang kamu sudah punya rumah? Gampang, Om. Nadia, ingat lo ya, punya mobil, punya karir, bukan segalanya. Kalau lo punya rumah. Gampang, Tante. Tenang, Beb. Pokoknya gampang. Kamu tuh ya, kenapa semua jawabannya gampang-gampang terus? Jelas gampang. Dengan KPR Ekstra CIMB Niaga, bunganya ringan, proses pengajuan yang mudah dan cepat, status pengajuan KPR yang transparan, dengan notifikasi langsung melalui SMS dan email. Jadi, kamu udah punya rumah? KPR CIMB Niaga makin gampang buat punya rumah idaman. Bener kan, sayang? Ini cerita gue. Kalau lo? Nil, Mami juga mau beli rumah lagi. Pakai KPR CIMB Niaga. Bisa nggak? Gampang.
Ini bokap gue, Bejo. Yang pengen banget jadi viral. Semua cara dia lakuin. Loh, Leo, kenapa tiba-tiba ada kawinan? Tapi selalu gagal. Sabar ya bro, tahun depan kita ikut lagi. Itulah kenapa dia namain gue viral. Siap. Ya Pak. Gue mau bikin rumah emas biar gue jadi viral. Pak Viral, ini cicilan KPR yang harus dibayar. Ini dia saatnya mimpi jadi kenyataan. Rumah emas pasti viral. Apaan sih ini? Nah, itu surat tagihannya. Pak Viral, ini cicilannya loh Pak. Hah? Rumah emas dibeli keluarga Second Travel. Rumah lo gagal viral. Kalau mau viral, harus sekeren ini. Lagi-lagi gue gagal viral. Seringan ini bunganya, masa nggak viral? Ini bokap gue, Bejo. Yang pengen banget jadi viral. Semua cara dia lakuin. Loh, Leo, kenapa tiba-tiba ada kawinan? Tapi selalu gagal. Sabar ya bro, tahun depan kita ikut lagi. Itulah kenapa dia namain gue viral. Siap. Ya Pak. Gue mau bikin rumah emas biar gue jadi viral. Pak Viral, ini cicilan KPR yang harus dibayar. Ini dia saatnya mimpi jadi kenyataan. Rumah emas pasti viral. Apaan sih ini? Nah, itu surat tagihannya. Pak Viral, ini cicilannya loh Pak. Hah? Rumah emas dibeli keluarga Second Travel. Rumah lo gagal viral. Kalau mau viral, harus sekeren ini. Lagi-lagi gue gagal viral. Seringan ini bunganya, masa nggak viral?